Al-Abidin Surakarta. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Oke, Solihah, berjumpa lagi nih dengan Usulin. Coba tebak, kalau Usulin berarti pelajaran kita hari ini apa ya? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar matematika. Wow, kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan. Wow, pasti sangat seru sekali ya. Oke, sudah siap belajar hari ini Solihah? Oke, sebelum kita belajar, kita baca basmalah dulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Matematika, perkalian dan pembagian pecahan untuk level 5 SDTG Al-Abidin Surakarta. Nah, sekarang kita akan belajar perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa. Contoh, hasil dari 5/8 dikalikan 4/15 sama dengan titik-titik. Kita bisa mengerjakan soal perkalian pecahan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu dengan mengalihkan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Kita tuliskan terlebih dahulu. 5 dikalikan 4 per 8 dikali 15. Kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Maka 5 dikalikan 4 sama dengan 20. 8 dikalikan 15 sama dengan 120. Kita perhatikan di sini ada angka satuan 0 untuk pembilang dan satuan 0 untuk penyebut. Maka bisa kita sederhanakan dengan dibagi 10. Nah, masing-masing kita bagi 10 ya. Pembilang kita bagi 10, penyebut juga kita bagi 10. Maka kita peroleh hasil 2/12. Kita lihat 2 merupakan angka genap. 12 juga angka genap. Maka bisa kita sederhanakan dengan membagi 2. Oke. Kita bagi masing-masing dengan 2 ya. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka kita peroleh hasil 1/6. Oke, sudah bisa ya cara yang pertama. Sekarang kita masuk cara yang kedua. Untuk cara yang kedua tidak jauh berbeda dengan cara yang pertama. Kita tuliskan terlebih dahulu. 5/8 dikali 4/15. Kita jadikan satu dulu, pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nah, seperti ini ya. Oke, sekarang coba perhatikan. Untuk cara yang kedua, kita gunakan untuk menyederhanakan. Kita cari angka antara pembilang dan penyebut yang bisa disederhanakan. Jadi kita buat ke angka yang lebih kecil. Coba perhatikan di sini ada angka 5 pembilang ya. Dan di sini ada angka 15 sebagai penyebutnya. Kira-kira nih 5 dan 15 bisa kita sederhanakan kan ya? Dibagi berapa? Ayo. Iya, good. Dibagi 5 ya. Maka bisa kita sederhanakan 5 dibagi 5 1, 15 dibagi 5 3. Oke. Coba sekarang perhatikan lagi. Di sini ada pembilangnya 4. Penyebutnya 8. Oke. Kira-kira bisakah disederhanakan? Iya, bisa. Sama-sama dibagi berapa? 4. Kita bagi dengan 4. 4 dibagi 4 1. 8 dibagi 4
2. Sampai sini paham ya solihah? Jadi untuk bentuk perkalian boleh disederhanakan dengan dicoret-coret seperti ini, hanya di bentuk perkalian. Kita lanjutkan, maka kita peroleh pembilang yang baru 1 dikalikan 1. Ini ya, 1 dikalikan 1 kali 1. Nah, untuk penyebutnya kita peroleh 2 dikalikan 3. Kita tuliskan terlebih dahulu. Oke. Maka karena angkanya sudah sederhana, sudah kecil, berarti bisa kita langsung kalikan. 1 dikalikan 1, 1, 2 dikalikan 3, 6. Maka kita peroleh hasil 1/6. Coba perhatikan, cara yang pertama dengan cara yang kedua akan memperoleh hasil yang sama, yaitu 1/6. Mudah sekali ya solih-solihah. Yang kedua yaitu perkalian pecahan campuran dengan pecahan biasa. Contoh 1/5 dikalikan 5/12. Kita gunakan cara yang pertama dulu, yaitu dengan mengalikan baru menyederhanakan. 1/5 dikalikan 5/12. Ingat ya, mengubah bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Dengan apa? Iya, kali batas, kalikan bawah, tambahkan atas. Maka bisa kita peroleh hasil 5 dikalikan 1, 5 ya, ditambah 1, 6. Jadi 6/5 dikali 5/12. Kita kalikan dulu pembilang dengan pembilang. 6 dikalikan 5. Setelah itu kita kalikan penyebut dengan penyebut. 5 dikalikan 12. Oke, kita kalikan dulu ya. 6 dikali 5, 30. 5 dikali 12, 60. Coba solih-solihah perhatikan dulu ya. Di situ ada pembilang satuannya 0. Penyebutnya juga satuannya 0. Maka bisa kita bagi dengan angka 10. Nah, 10 ya, kita bagi 10. Pembilang kita bagi 10, penyebut juga kita bagi 10. Maka 30 dibagi 10 sama dengan 3, dan 60 dibagi 10 sama dengan 6. Kita lihat hasilnya 3/6. Masihkah bisa disederhanakan? Oh, ternyata masih ya. Kita bagi dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi kita peroleh hasil 1/2. Nah, sekarang coba kita kerjakan dengan cara yang kedua. Perhatikan ya. Kalau di cara yang pertama tadi, kita kalikan dulu, baru kita sederhanakan. Untuk cara yang kedua, kita sederhanakan terlebih dahulu, baru kita kalikan. Kita tuliskan 1/5 dikalikan 5/12 sama dengan 6/5 dikali 5/12. Kita jadikan satu dulu ya, antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 6 dikali 5/5 dikali 12. Sekarang coba solih-solihah perhatikan baik-baik ya. Adakah yang bisa disederhanakan antara pembilang dan penyebutnya? Ada? Oke, karena ada berarti kita fokus dulu ke salah satu. Di sini ada angka 6 dan 12. Sama-sama bisa dibagi dengan 6. 6 dibagi 6, 1. 12 dibagi 6,
2. Nah, sekarang kita fokus ke satu lagi. Di sini ada angka 5 pembilang dan di sini ada penyebut 5. Maka bisa kita sederhanakan dengan membagi 5. 5 dibagi 5, 1. 5 dibagi 5, 1. Wow, maka bisa kita simpulkan bahwa pembilang yang baru adalah 1 dikalikan 1 dan penyebut yang baru 1 dikalikan 2. Oke, kita kalikan bersama ya. 1 dikalikan 1, 1. 1 dikali 2, 2. Maka kita peroleh hasil 1/2. Bagaimana solih-solihah? Hasil cara pertama dengan cara yang kedua sama ya. Oke, nanti silahkan solih-solihah memilih, boleh pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Yang penting harus teliti dalam mengerjakan. Yang ketiga yaitu perkalian pecahan desimal. Misalkan ada soal 1,2 dikali 0,8 sama dengan titik-titik. Nih, cara mengerjakan ada dua cara. Nanti solih-solihah boleh milih ya salah satu ya. Kita coba dulu. Cara yang pertama yaitu dengan diubah ke bentuk pecahan biasa. Tuh, siapa nih yang masih ingat merubah pecahan desimal jadi pecahan biasa? Oke, kita bersama ya. Kita tuliskan dulu 1,2 dikali 0,8. Nah, ini kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. 1,2 kita tuliskan angka 1 dan angka 2 tanpa koma ya. Per, kita lihat ada berapa angka di belakang koma? Karena ada satu angka yaitu angka 2, berarti penyebutnya nolnya 1 atau 10. Kita kalikan 0,8, kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Perhatikan, kita pakai angka 8-nya ya, nolnya tidak kita pakai. Kita tuliskan angka 8 per, kita lihat ada berapa angka di belakang koma? Satu angka. Angka berapa? Angka 8. Maka penyebutnya nolnya 1 atau 10. Kita kalikan dulu pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Kita jadikan 1, jadi 96/100. Oke, sampai di sini coba solih-solihah perhatikan dulu ya. 100 itu nolnya ada berapa sih? Iya, ada 2. Berarti nanti ada 2 angka di belakang koma. Maka hasilnya 0,96. Mudah sekali ya. Oke, sekarang kita pakai cara yang kedua nih. Usulin mau tunjukin sama kalian cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu dengan cara bersusun. Bersusun ke bawah. Kita tuliskan terlebih dahulu 1,2 dikali 0,8. Nah, seperti ini ya. Lalu kita abaikan dulu nih komanya. Komanya tidak usah kita anggap dulu ya. Kita simpan dulu komanya. Kita fokus mengerjakan dari satuan. Kita kalikan seperti kalian mengalikan biasa. 2 dikalikan 8 atau 8 dikalikan 2. Hasilnya berapa? 16 ya. Kita tuliskan 6. Kita simpan 1. Nah, kita simpan 1 boleh di atas, boleh di samping. Yang kedua, kita kalikan 8 dikali 1. Berapa coba 8 dikali 1? Iya, 8. Kita tambahkan 1 yang disimpan. Kita tambahkan 1 yang disimpan ini ya. Jadi, 8 ditambah 1 sama dengan 9. Kita tulis di depannya angka 6 ya. Nah, seperti ini. Sampai sini solih-solihah sudah paham ya. Nah, sekarang karena
di depan angka 1 ini sudah tidak ada angka lagi, maka kita nanti menulisnya di bawahnya. Di bawahnya angka 96. Kita coba dulu ya. Kita kalikan 0 dengan 2. 2 dikali 0 atau 0 dikali 2, maka hasilnya 0. Kita tuliskan di bawah angka 9. Di bawah angka 9 ya. Yang angka 6 ini, di bawah angka 6 kita coret. Nah, di sini tidak perlu dikasih angka. Oke, kita lanjutkan. Kita kalikan 0 dengan 1. 0 dikali 1 atau 1 dikalikan 0, maka hasilnya juga 0. Angka berapapun kalau dikalikan 0 hasilnya akan 0. Mau 1000 dikali 0 hasilnya juga akan tetap 0. Lalu kita tambahkan. Kita tambahkan dari belakang ya. 6, 6-nya turun karena tidak ada yang ditambahkan. 9 ditambah 0, 9. Nah, 0-nya ini turun. Nah, sekarang nih, soleh-solihah, coba perhatikan baik-baik. Ada berapa angka sih di belakang koma? 1, 2. Ada 2 angka di belakang koma. Maka hasilnya nanti juga akan ada 2 angka di belakang koma. Jadi yang atas tadi kan 1, yang di bawah 1. Maka kalau dijumlahkan kan jadi 2. Maka hasilnya akan ada 2 angka di belakang koma. 1, 2. Nah, maka komanya di sini 0,96. Sekarang kita perhatikan ya. Pakai cara yang pertama hasilnya 0,96. Pakai cara yang kedua juga 0,96. Oke. Tadi kita sudah belajar perkalian pecahan. Sekarang coba kita ke pembagian pecahan. Konsepnya tidak jauh berbeda ya, soleh-solihah. Nanti di pembagian bisa berubah jadi perkalian. Coba perhatikan dulu bentuknya ya. Misalkan ada A per B dibagi C per D. Maka nanti bisa kita kerjakan dengan A per B dikali D per C. Perhatikan ya. Pembagian berubah menjadi perkalian. Nah, ini dengan catatan apa? Dengan catatan pecahan pembaginya dibalik. Nah, jadi nanti pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Coba kita masuk ke contoh dulu ya. Contoh yang pertama, 2 1 per 2 dibagi 1 2 per 3. Kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. 5 per 2 dibagi 5 per 3. Nah, kita tuliskan dulu ya dari depan 5 per 2. Pembagian berubah jadi perkalian. Nah, pecahan yang selanjutnya nanti yang buat membagi ini dibalik. Dari 5 per 3 dibalik jadi 3 per 5. Oke, sampai sini sorry sudah paham ya? Oke, kita lanjutkan. Kita kalikan dulu pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 5 dikalikan 3 sama dengan berapa? Hayo. Ya, 15 per 10. Kita sederhanakan, kita bagi dengan 5. 15 dibagi 5, 3, 10 dibagi. Contoh pembagian pecahan yang kedua. 2,4 dibagi 0,5. Nah, kalau tadi bentuknya pecahan campuran, sekarang bentuknya pecahan desimal. Kita ubah dulu semua ke bentuk pecahan biasa. Perhatikan ya, di sini ada angka 2,4, maka kita tulis 24 per. Coba perhatikan, ada berapa angka di belakang koma? 1 angka, berarti pernya per 10. Dibagi 5 per 10. Oke, kita tuliskan 24 per 10. Pembagian berubah jadi perkalian. Nah, pecahannya yang belakang ini yang untuk membagi dibalik. Awalnya 5 per 10 dibalik jadi 10 per
Kita kalikan bersama. 24 dikalikan 10, 240, per 10 dikali 5, 50. Oke, perhatikan ya solih-solihah. Pembilang dan penyebut sama-sama memiliki satuan 0, maka bisa langsung kita bagi dengan 10. Jadi 24 per 5. Nah, karena soalnya ini adalah pecahan desimal, coba sekarang kita cari hasilnya dalam bentuk desimal ya. Caranya bagaimana, Us? Kita bisa dengan menggunakan porokabet. Kita tuliskan dulu. 24 dibagi 5. Oke. 24 dibagi 5. Kira-kira yang mendekati angka berapa ya? 4. Oke, 4 dikalikan 5 hasilnya 20. Kita tuliskan di bawahnya 24, kemudian kita kurangkan. 4 dikurangi 0, 4. 2 dikurangi 2, 0 ya, tidak usah kita tuliskan. 4 dibagi 5, apakah bisa? Karena tidak bisa, maka kita beri bantuan 0. Kemudian di hasilnya yang di atas kita tambahkan koma ya, kita tambahkan 0, kemudian hasilnya kita tambahkan koma. 40 dibagi 5 apakah bisa? Iya, karena bisa, berarti kita tulis hasilnya di belakangnya koma. Jadi 8 dikali 5 sama dengan 40, kita kurangkan 0, berarti sudah selesai ya. Maka kita peroleh hasil 24 dibagi 5 sama dengan 48. Terakhir, ini ada tugas untuk solih-solihah level 5. Silahkan dikerjakan di buku tulis kalian nomor 1 sampai dengan nomor 5. Jangan lupa didokumentasikan hasilnya dan dikirimkan ke guru pengampu masing-masing ya. Untuk kelas 5 Zaid, Zubair, dan Fatimah dikirimkan ke Ustadzah Wiwi, dan untuk kelas Zainab dikirimkan ke Ustadzah Ulin. Oke, solih-solihah, selamat mengerjakan. Usulin dan Uswi tunggu tugas hari ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.